selamat pagi adik-adik. Teruna apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Antusias, fantastis, excellent, yes. Yeay, senang sekali pagi ini kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik lewat siaran YouTube. Gak apa-apa, masih siaran YouTube, tapi kakak yakin adik-adik tetap semangat ibadahnya. Dan hari ini adik-adik akan dilayani oleh Kak Ella, terus kemudian di sini ada Kak Felix, lalu ada Kak Geri, dan kemudian nanti ada juga Kak Lona. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik kakak persilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dapat dimulai. Amin, saat teduh dapat diakhiri. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita akan menaikkan satu pujian. Adik-adik sebelumnya kita berdiri dulu. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bersyukurlah. Di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami boleh beribadah di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah, kami boleh berkumpul bersama walaupun berjauh-jauhan Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Kau yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah mata, hati, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Lona. Biarlah Tuhan, Kau yang berkati Kak Lona, biarlah apapun yang disampaikan oleh Kak Lona Bapa berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kakak bacakan ya.
Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan. Dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan kita. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian pernah gak sih waktu sekolah merasakan yang namanya gak ada guru di kelas di waktu jam pelajaran? Pasti pernah ya, kakak pun pernah. Nah, biasanya dikasih tugas, tapi kita tuh kadang malah gak ngerjain. Malah main, malah gosip, malah tidur, dengerin musik, ribut, dan sebagainya. Tapi pas ada guru lewat, kita pura-pura ngerjain, pura-pura diam, pura-pura gak berisik. Tapi setelahnya guru lewat, kita berisik lagi. Nah, kenapa kakak tanya seperti itu adik-adik? Karena kira-kira kondisi bangsa Israel pada saat itu seperti yang kakak tanyakan tadi ke adik-adik. Jadi pada masa itu Yosua yang memimpin bangsa Israel mati. Yang dimana angkatan pimpinannya Yosua ini taat dan setia sama Tuhan. Tahu betapa Tuhan menyertai bangsa Israel. Setelah Yosua dan angkatannya mati, muncullah angkatan-angkatan baru yang gak tahu betapa besarnya penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Sehingga mereka malah menyembah berhala, tidak taat sama Tuhan, lupa sama Tuhan, dan melakukan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Pokoknya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik deh adik-adik. Nah, sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel dan membiarkan bangsa lain berperang melawan bangsa Israel hingga kalah. Malah perampok lebih kuat dari mereka. Sampai akhirnya bangsa Israel memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar seruan mereka dengan mengutus hakim-hakim yang memimpin mereka untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan memimpin mereka juga dalam melawan bangsa-bangsa sampai menang. Namun setiap kali ada hakim yang diberikan Tuhan mati, bangsa Israel kembali lagi melupakan Tuhan dan berlaku jahat dan lebih jahat dari nenek moyang mereka yang dulu adik-adik. Nah, lebih jahatnya seperti apa? Kita bisa lihat di ayat 18 sampai 19. Kakak bacakan ya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka.
Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang yang mereka. Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah, dari ayat itu adik jelas-jelas lebih jahat adik-adik. Tapi ingat adik-adik, sekalipun bangsa Israel melupakan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menegurnya. Setelah Tuhan menegurnya, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, adik-adik, dari pertanyaan kakak yang di awal tadi, maka kita bisa belajar dari kehidupan umat Israel. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya tidak seperti mereka. Dari cerita kakak yang di awal, kita pura-pura ngerjain, cuma karena ada guru lewat, setelah itu ribut lagi. Atau dari cerita bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel taat dan setia sama Tuhan hanya ketika diberi bantuan, ketika diberi hakim-hakim yang menolong mereka. Setelah hakim-hakim itu mati, mereka kembali lagi dan malah lebih jahat dan melupakan Tuhan. Nah, sikap seperti itulah adik-adik yang tidak setia, tidak taat sama Tuhan, yang berarti juga kita tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, jadi dari kisah bangsa Israel dan para hakim ini, kita mau diingatkan lagi adik-adik bahwa mengasihi Tuhan tidak hanya ketika apa yang kita minta, apa yang kita inginkan kita dapatkan. Setelah itu kita lupakan Tuhan, malah kita jadi sombong, jadi angkuh. Tapi seharusnya kita mengucap syukur, gak cuma atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita inginkan kita dapatkan, tetapi harus tetap mengucap syukur sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik. Karena selalu mengucap syukur itu dan taat pada perintah Tuhan adalah bentuk atau wujud kita mengasihi Tuhan adik-adik. Nah, karena Tuhan aja ketika kita senang, Tuhan menyertai, apalagi kita ketika lagi sedih, pasti Tuhan lebih menyertai kita dengan kasih sayang Tuhan. Walaupun kita sudah meninggalkan Tuhan, walaupun kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap ada buat kita. Tinggal bagaimana adik-adik, kita mau tetap taat dan setia dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di hidup kita. Dan setiap kita bisa mengasihi sesama kita, ketika kita bisa menyayangi sesama kita, mengasihi kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan adik-adik. Sesama itu siapa aja sih Kak? Apakah cuma hanya teman? Atau cuma teman yang seiman? Enggak adik-adik, sesama itu banyak adik-adik. Dari orang tua, sahabat, teman yang tidak seiman pun itu sesama kita adik-adik. Teman-teman kita, sahabat kita, siapapun itu sesama kita adik-adik. Tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang kulitnya, tidak memandang mukanya. Itu sesama kita adik-adik ya semua, gak cuma yang kita kenal aja. Ya gitu adik-adik. Jadi kita ingat mengasihi sama ya berarti kita mengasihi Tuhan juga. Dan juga ingat adik-adik, kita mengasihi sama bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya, bukan karena kita hebat, tapi mengasihi sama karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi diingat ya adik-adik, kita bisa hidup, kita harus hidup lebih baik lagi, lebih mengasihi sesama lagi, dan terutama mengasihi Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak ada aktivitas nih untuk adik-adik dan kakak lain juga bisa nih. Yaitu buat kata-kata, buat puisi, atau yang bisa gambar juga bisa menunjukkan tentang mengungkapkan seberapa besar kasih Tuhan sepanjang hidup adik-adik dan kakak-kakak selama ini. Nanti aktivitas itu bisa di-tag atau di-mention di Instagram Pelkat Persekutuan Teruna.
Ditunggu ya adik-adik hasilnya. Oke adik-adik, gimana tadi firmannya yang disampaikan oleh Kalona? Nah, kakak yakin adik-adik pasti terberkati oleh firman yang udah disampaikan oleh Kalona. Oke, untuk itu, untuk firmannya yang Kalona sudah sampaikan, kita akan menaikkan satu pujian untuk merespon firman Tuhan dengan lagu Ku Berbahagia. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kondisi sekarang, kondisi negara kami, kondisi dunia ini Tuhan Yesus. Kami masih dipenuhi dengan COVID-19 Tuhan Yesus. Membuat kami masih belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Bapa, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama Tuhan Yesus, kami tahu Kau tetap bersama dengan kami Bapa di hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami ini Bapa tetap berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Dalam doa syafaat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap adik-adik layan Tuhan Yesus. Dalam persekolahannya Tuhan Yesus. Untuk setiap adik layan yang sudah naik kelas, untuk setiap adik layan yang sedang menanti SMA maupun sudah mendapatkan keputusan akan diterima di SMA yang mana. Kau yang berkati Bapa setiap persekolahan adik-adik Tuhan Yesus. Kau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Dan kami tahu Bapa yang sudah kami terima ini adalah yang terbaik dari Engkau saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang tua kami, orang tua adik-adik layan kami Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaannya. Kau yang berkati pekerjaan setiap orang tua kami Tuhan Yesus. Dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Kau yang juga berkati setiap kesehatan orang tua kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, orang tua kami Bapa dapat terus sehat, dapat terus memiliki rezeki yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu Tuhan Yesus yang minggu ini juga dari minggu kemarin juga Tuhan Yesus sudah memberlakukan new normal Bapa. Biarlah Kau yang berkati Tuhan Yesus setiap peribadatan yang sudah diatur sedemikian rupa Tuhan Yesus. Biarlah setiap peribadatan itu masih tetap berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Dan berkati juga setiap yang masih beribadah dari rumah Bapa. Biarlah tetap berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kakak layan PK Teruna Tuhan Yesus. Kau yang berkati setiap kakak layan yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kakak layan yang sedang menunggu, menanti tes untuk masuk universitas Tuhan Yesus. Kau yang berkati Bapa setiap pekerjaan-pekerjaan juga yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak layan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu Bapa terus Kau berkati, Kau tambah-tambahkan, Kau berikan yang terbaik Bapa yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, ini ibadah kami Tuhan Yesus.
Ampunkan kami Tuhan jika dalam ibadah ini Bapa ada perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami Bapa yang menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan sehingga selanjutnya kami tidak akan melakukannya lagi Tuhan Yesus. Kehidupan kami seluruhnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sungguh-sungguh terima kasih Bapa, bersama dengan doa-doa pribadi kami panjatkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami tutup bungkus doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik kakak persilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dapat dimulai. Amin, saat teduh dapat diakhiri. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kalau mari ke sini. Kakak-kakak berdiri boleh? Berdiri, kita dadah-dadah ke adik-adiknya. Terima kasih adik-adik sudah beribadah di minggu ini. Jangan lupa aktivitasnya ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah.